Dulur-dulur, apa kamu salah siji sing lahir di weton pahing? Jika iya, hati-hati kalau ada sing ngremehnomu. Karena wong pahing itu ibarat harimau turu. Tampak tenang, sabar, tanpa banyak bicara. Tapi ketika dipancing emosi, kekuatan ghaibnya akan bangkit dan siap ngamuk tanpa ampun. Selama ini orang pahing mungkin sering diremehno. Disagetine diam saja, ditindas pun tetap sabar. Tapi orang-orang tidak tahu bahwa kesabaran orang pahing bukan kelemahan, tapi itu adalah peringatan. Karena semesta menciptakan mereka dengan watak sakti bawaan lahir sing bisa meledos ketika wis tersudut. Ono telung sifat ghaib sing disembunyikan dening semesta. Sifat sing akan membuat musuh takut, iri, bahkan tidak bisa tidur ketika sudah menyakiti orang pahing. Semakin dizolimi, semakin besar pula balasan dari alam terhadap mereka. Maka dari itu, jo sampai kamu lewatkan 1 detik pun video ini, karena aku akan membuka rahasia terdalam weton pahing sing tidak semua orang tahumu. Setelah kamu tahu 3 sifat ini, kamu akan semakin sadar bahwa kamu adalah orang terpilih sing dilindungi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur Mbah Giman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, panjang umur, rezeki mbledos, dan dilindungi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel Mbah Giman, pencet loncengnya, dan jangan lupa like video ini ya. Komen di bawah asal kota kalian dari mana, biar kita semakin akrab dulur. Orang yang lahir di weton pahing dikenal memiliki hati yang sabar luar biasa. Mereka bisa menahan rasa sakit, menahan emosi, bahkan memendam amarah yang mendidih di dalam dada hanya demi menjaga kedamaian. Namun, dulur, jangan pernah salah tafsir. Kesabaran pahing itu bukan tanda kelemahan, tapi peringatan. Mereka diam bukan karena takut, tapi karena masih memberi kesempatan. Begitu batasnya dilewati, kekuatan ghaib yang selama ini tidur akan bangkit. Dan saat itulah semua orang akan melihat sisi gelap yang mengerikan. Bukan marah biasa, tapi amarah yang ora ketulungan. Ketika kesabarannya habis, orang pahing tidak asal menyerang seperti orang kalap. Mereka tetap sadar, tetap terkontrol, tapi tindakannya langsung tepat sasaran. Kata-katanya berubah tajam seperti bilah keris yang baru diasah. Tatapannya dingin, namun menyimpan badai besar di baliknya. Mereka bisa membuat lawannya ciut nyali tanpa banyak bicara. Yang meremehkan akan melihat sendiri bagaimana orang yang selama ini tenang mendadak berubah menjadi sosok yang penuh wibawa mematikan. Tenang, tapi membinasakan. Tidak hanya itu, alam pun ikut turun tangan ketika orang pahing benar-benar tersakiti. Sering terjadi di sekitar kita. Orang yang menyakitinya tiba-tiba mengalami kemunduran hidup, usahanya seret, kesehatannya menurun, atau terkena masalah yang datang bertubi-tubi. Itu bukan kebetulan. Itulah hukum karmik yang menyertai kelahiran pahing. Mereka cukup diam dan biarkan semesta yang membalas. Mengerikan, tapi adil. Maka dari itu, dulur, bila kamu bertemu orang pahing yang sabarnya sudah habis, undurlah sebelum semuanya telat. Dulur-dulur pahing, sadar atau tidak, kalian lahir dengan aura kepemimpinan alami. Dimanapun kalian berdiri, tatapan orang akan otomatis mengarah ke kalian. Bukan karena kalian mencari perhatian, tapi wibawa besar itu langsung memancar begitu saja. Orang lain bisa iri, tapi tetap saja mereka akan mengikuti arahanmu. Ini bukan omong kosong, ini gift gaib yang hanya dimiliki oleh pahing. Kalau sudah bicara, suaranya tegas, kuat, dan meledos menyentuh hati. Sekali ngomong,
Semua nurut. Wah, apik tenan iki. Kekuatan Pahing muncul terutama saat keadaan genting. Di saat banyak orang kebingungan, panik, dan hilang arah, orang Pahing justru adem ayem tapi nyiseni. Pikirannya jernih, langkahnya jelas, keputusannya mantep pol. Mereka tidak butuh pangkat, tidak butuh jabatan tinggi untuk dihormati. Hanya dengan hadir saja, orang langsung merasa aman, merasa ada pelindung kuat di sisi mereka. Pemimpin sejati itu bukan dibuat, tapi dilahirkan, dan itulah Pahing. Bahkan energi goibnya mampu membuat lawan gugup tanpa melakukan apa-apa. Tatapannya bisa membuat niat jahat kecut melorot seketika. Makanya, kalau orang Pahing jadi marah secara diam-diam, yang menentang bisa tumbang tanpa sebab yang terlihat. Ini bukan ilmu hitam, tapi power leluhur yang turun bersama wetonnya. Jadi, jika kamu Pahing, bangkitkan karisma itu, jangan sembunyikan lagi. Dunia sedang menunggu pemimpin besar yang lahir dari takdirmu. Weton Pahing itu punya indera keenam yang kadang bikin merinding. Mereka bisa merasakan bahaya sebelum benar-benar terjadi. Bisa tahu niat seseorang hanya dari raut wajah dan getaran kata-kata. Kadang tanpa alasan jelas, hati Pahing berbisik, "Aja, iki bakal ciloko." Dan betul saja, semua yang dikhawatirkan kejadian satu persatu. Ini bukan sekedar feeling, tapi radar gaib yang selalu siaga, melindungi pemiliknya dari ancaman yang tidak kelihatan. Gek ngedeni. Bahkan orang Pahing bisa membaca situasi tanpa banyak tanya. Kalau ada yang jahat, langsung kebaca aurane. Kalau ada peluang rezeki, Pahing jadi yang pertama mencium sinyal. Mereka seperti dituntun menuju arah yang benar. Takdirnya memang apik tenan. Mereka diberi kemampuan untuk mengambil langkah tepat di waktu yang pas. Sering sekali, keputusan spontan mereka berakhir menjadi pintu besar menuju kesuksesan. Ya jelaslah, semesta ikut campur tangan. Tapi ingat dulur, kemampuan ini juga bisa jadi senjata mematikan bagi mereka yang berniat buruk. Orang Pahing bisa tahu mana teman sungguhan dan mana yang hanya pura-pura baik. Sekali kepercayaan dikhianati, selamanya dicoret. Dan yang bikin ngeri, biasanya orang yang menusuk dari belakang akan kena karma meledos yang tak bisa dihindari. Maka, jangan sekali-kali mencoba mempermainkan kepercayaan Pahing. Karena begitu intuisi goibnya bekerja, sing licik langsung ngambruk. Orang Pahing itu tidak pernah berjalan sendirian. Dari lahir sudah ada leluhur kuat yang mengawal langkahnya. Itulah kenapa Pahing sering selamat dari bahaya yang mestinya mematikan. Orang terdekat sampai geleng kepala. Kok iso selamat? Padahal wis kritis tenan. Yo jelas bisa, karena ada pasukan goib yang sigap menepis bala. Jika orang lain berjuang sendirian, maka Pahing punya tameng astral yang gak kelihatan, tapi dayane dahsyat pol. Kadang Pahing sendiri merasakan, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan ke jalan yang benar. Saat terjebak masalah, tiba-tiba muncul pertolongan tanpa diduga. Saat butuh solusi, jawabannya datang begitu saja. Ini bukan kebetulan, ini tanda bahwa darah Pahing tersambung dengan kekuatan spiritual besar. Leluhur mereka tidak akan tinggal diam jika keturunannya dizolimi. Siapa yang berniat jahat, siap-siap ditabuk tak kasat mata. Dan sing paling wah, ketika Pahing doa sungguh-sungguh, alam langsung bergetar mengikuti niatnya. Rezeki mendadak lancar, usaha naik drastis, musuh berjatuhan satu persatu. Kalau sudah begitu, yang meremehkan cuma bisa batin dalam hati. Pahing kok seremen? Maka dulur, hormatilah leluhurmu. Teruslah berbuat baik, karena kekuatan mereka akan nambah berkali-kali lipat. Mengubah hidup Pahing menjadi apik tenan lan mulya tanpa tanding. Weton Pahing itu punya daya magnet yang sulit dijelaskan. Orang baru kenal saja bisa langsung nyaman.
seolah sudah bertahun-tahun bersahabat. Namun anehnya, ada juga yang langsung takut dan merasa terintimidasi hanya dengan melihat wajahnya. Itulah aura misterius yang menyelimuti Pahing. Mereka bisa menarik hati sekaligus membuat musuh keder sak derder tanpa melakukan apapun. Wibawane mblebes, apik tenan pokoknya. Daya tarik itu juga sering berubah menjadi cintanya banyak yang ngejar. Banyak yang terpikat karena pesonanya beda dari yang lain. Tapi jangan salah, makin dekat seseorang dengan Pahing, makin kuat pula saringan semesta. Orang yang tidak tulus akan pergi sendiri atau malah terjungkal oleh takdir. Yang cocok akan nempel kuat, yang palsu akan mentah di tengah jalan. Cinta Pahing itu sakral karena hatinya dijaga langsung oleh alam gaib. Dan ketika musuh muncul, mereka akan merasakan aura dominan yang bikin ciut. Niat jahat mereka seperti dipatahkan sebelum sempat bergerak. Ada energi tak terlihat yang membuat lawan ngawer-awer sendiri. Karena jujur saja, yang menantang Pahing sebenarnya sedang menantang leluhur penjaganya. Maka jangan heran, yang berani ganggu Pahing biasanya akan kelabakan dan hidupnya terkena karma bededos dalam diam. Hati-hati tenan kalau urusan sama weton Pahing soal kepercayaan. Mereka memang baik, sabar dan tulus ingin menolong siapa saja. Tapi sekali dihianati, permainan selesai. Pahing bukan tipe yang ribut di depan mata. Mereka memilih diam tapi mematikan. Yang menusuk dari belakang bakal merasakan derita bertubi-tubi. Rezeki seret, hidup amburadul, masalah datang gede-gede kabeh. Itu bukan karena Pahing mengutuk, tapi semesta yang langsung turun tangan. Yang bikin makin serem, orang Pahing jarang mau balas dendam secara kasar. Cukup dicoret dari hati, putus hubungan set, dan mereka lanjut hidup lebih sukses, lebih bahagia, lebih mlebes rezekine. Sementara yang mengkhianati cuma bisa ngiler lihat Pahing makin naik level. Itulah hukuman paling pedas. Terlambat sadar siapa yang sebenarnya harus mereka jaga. Wis pokoknya ngrantes mlorot atine. Dan bila sampai yang menyakiti terus cari masalah, Pahing bisa manggil kekuatan leluhur tanpa disadari. Masalah besar bisa datang jebret, terlindas takdir tanpa ampun. Karena Pahing diciptakan bukan untuk diinjak. Mereka dilahirkan sebagai kesatria. Jika kau berbuat baik pada Pahing, rezeki jedul. Kalau kau berani jahat, celoko bededos. Pilihan ada di tanganmu. Sing ojo nekat ngerambah naga sing turu. Dulur-dulurku semua, khususnya weton Pahing, ingat saiki, sampean lahir bukan untuk biasa-biasa saja. Sampean ditakdirkan jadi sosok kuat, disegani, dan masa depanmu bakal mleduk apik tenan lan mulya tanpa tanding. Tetap semangat, tetap berbuat baik, dan jaga hubunganmu dengan leluhur lan Gusti Allah. Sebab kalau waktumu sudah tiba, rezekimu bakal melumpat loro, mecat telu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aku Pahing siap sukses lan dimulyaake. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.